Selamat datang kembali di channel Pecinta Bola. Pecinta Bola pada kali ini akan membagikan prediksi lengkap tentang perempat final Liga Eropa. Oke, kita mulai dari jadwal lengkapnya dulu. Ada Feyenoord ketemu Roma, Bayer Leverkusen ketemu Union ST Louis, Juventus Sporting sama Manchester United bertemu dengan Sevilla. Itu untuk yang leg pertama. Nanti leg kedua tanggal 21, jadi minggu depan. Oke, kita mulai dari Feyenoord versus Roma ya. Ini head to headnya, mereka pernah bertemu selama ini 3 kali pertemuan ya. Yang terakhir tahun kemarin itu di final Europa Conference Liga. Ini kompetisi untuk klub-klub yang berada di urutan nomor 7 sampai nomor 8 di klasemen di masing-masing negaranya. Yang menang Roma ya 1-0. Oke, untuk pertandingan yang sebelumnya di Liga Eropa ya, Liga Eropa itu pada tahun 2015 ini pun dimenangkan ya, istilahnya Roma lebih diunggulkan di sini ya. Di kandangnya Feyenoord ini justru malah unggul di kandang Feyenoord, kemudian di kandang sendiri imbang. Oke, itu pertemuan antara Feyenoord dan Roma. Kemudian pertandingan Feyenoord sebelumnya ini ya, di sini kita ambilkan ada yang dari Eredivisie, itu adalah liga utama di Belanda ya. Di Eredivisie menang terus ya, karena Feyenoord saat ini kan adalah pemuncak klasemen sementara ya, dengan skor yang lumayan terpaut jauh dari posisi kedua yaitu Ajax. Oke, unggul atas Ajax ini di liganya 2-3 ya, padahal di kandang Ajax ya justru malah menang Feyenoord. Kemudian di kandang Sparta Rotterdam menang 1-3. Kemudian di kandang Feyenoord ini kalah ya dengan Ajax, karena di sini ini bukan liganya ya, ini semacam cup atau kopanya Belanda, namanya KNVB Beker. Jadi Feyenoord sudah tersingkir, yang maju ke final adalah Ajax bertemu dengan PSV untuk final cupnya Belanda. Oke, pertandingan yang kemarin Feyenoord unggul 5-1 ya atas RKC Waalwijk. Oke, ini pertandingan Feyenoord sebelum ketemu Roma nanti malam. Oke, untuk pertandingan Roma sebelumnya ini ada 1 kali draw ya, bertemu dengan Real Sociedad 0-0. Kemudian di liganya bertemu dengan Roma bertemu dengan Lazio, kalah ya 1-0 di kandang Lazio. Kemudian bertemu Sampdoria unggul 3-0, bertemu Torino menang tipis 1-0. Ini perkiraan line up Roma, possible line up yang memungkinkan ya. Jadi di sini ada Dybala, ada Tammy Abraham, ini lumayan tajam juga ya. Pellegrini. Oke, kemudian di posisi backnya ada 3 back ya, ada Llorente, ada Chris Smalling, ada Gianluca Mancini. Oke, itu perkiraan line up-nya Roma. Oke, kita lihat perkiraan line up-nya Feyenoord ini dengan posisi 4-3-3 ya. Jadi di ujung depan itu ada Igor Paixão, inilah yang kadang membahayakan gawang lawan ya. Kemudian ada Osama Idrisi, Santiago Gimenez itu di lini depannya. Oke, kita menuju ke pertandingan berikutnya. Ada Bayer Leverkusen melawan Union ST Louis. Oke, kita lihat dulu dari head to headnya.
karena dua tim ini belum pernah bertemu, maka kita akan melihat pertandingan mereka di masing-masing liganya. Oke, dari 4 pertandingan yang dilakoni oleh Union ST Gilois ini 3 kali menang dan 1 kali imbang ya. Sekedar informasi saja, Union ST Gilois ini berasal dari Liga Belgia. Oke, kita mulai dari pertandingan 17 Maretnya Union ST Gilois ini melawan Union Berlin unggul 3-0 ya. Di kandangnya Union Berlin imbang 3-3, di kandang sendiri unggul 3-0. Memang ini termasuk tim yang kuat ya. Untuk di Liga Belgia ini menduduki posisi pertama ya, merupakan salah satu kandidat juara juga di situ. Oke, ada 3 kali menang dan 1 kali imbang. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen mengalami tren yang positif dalam 4 kali pertandingannya, unggul menang terus ya, termasuk lawannya tim-tim besar juga ya, dan merupakan tim yang selalu menang di kandang sendiri. Nanti malam juga bermain di kandang sendiri. Apakah trennya juga positif ataupun tidak, nanti kita lihat pada saat pertandingannya. Oke, ini di sini 4 kali kemenangan itu salah satunya melawan Bayern Munchen ya, 2-1 melawan Bayern Munchen. Oke, itu termasuk pencapaian yang bagus ya, karena melawan Bayern Munchen bisa unggul. Padahal Bayern Munchen berada di puncak klasemen untuk saat itu, termasuk sampai saat ini. Oke, kita lihat untuk perkiraan Bayer Leverkusen, line up-nya seperti ini ya, 3-4-1-2. Kemudian di ujung tombaknya ada Moussa Diaby sama Amine Adli. Oke ya. Ini pemainnya sebenarnya kurang terkenal juga ya, tetapi mereka ini mampu bermain dengan baik, kompak. Oke, kita menuju ke perkiraan line up dari Union ST Gilois. Ini 3-5-2 ya. Kemudian di depan ada Simon Adingra sama Victor Boniface. Oke, itu merupakan ujung tombak mesin pencetak gol dari Union ST Gilois. Oke, kita menuju ke pertandingan berikutnya. Ada Juventus versus Sporting ya, Sporting Lisbon. Sporting Lisbon ini berasal dari Liga Portugal. Oke, dua tim ini pernah bertemu sebelumnya ya di Football Challenge ya, World Football Challenge. Kemudian juga ada juga pertandingan berikutnya pada tahun 2017 itu secara head to head imbang ya, 1 kali imbang dan 1 kali kalah, 1 kali menang secara head to head dua tim ini. Oke, untuk nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ini perkiraan Juventus, line up mereka ya, dengan posisinya 3-5-2. Kemudian di ujung tombaknya ada Angel Di Maria dan Arkadiusz Milik ya. Sementara di posisi gelandang mereka ini ada 5 ya, ada Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot sama Kostic. Ini nanti akan menjadi pertandingan yang seru ketika melawan Sporting ya. Sporting ini memakai posisi 3-4-2-1 ya. Sementara di ujung tombaknya ada Yosef Jermiti. Oke, kita lanjut. Oke, ini pertandingan Sporting sebelumnya termasuk bagus juga ya, mengalami 3 kali kemenangan dan 1 kali draw. Salah satunya ketika melawan Arsenal ya, ketika melawan Arsenal di kandang Arsenal sendiri, ini mereka menang ya. Sebenarnya ini draw, tetapi ketika penalti mereka menang ya. Oke. Kemudian ini dia pertandingan Juventus sebelumnya,
dalam 3 kali pertandingan ini 1 menang, 1 imbang, dan 1 kalah ya. Kemenangannya dicapai atas Verona, menang 1-0. Kemudian di semifinalnya itu Juventus ditahan imbang oleh Inter 1-1 ya. Untuk Coppa Italianya besok akan diadakan lagi pada tanggal 27 Mei ya, 27 April, bertempat di kandang Inter. Berat ya bagi Juventus. Oke, kemudian pertandingan yang terakhir kalah melawan Lazio. Oke, kita menuju pertandingan berikutnya, MU dan Sevilla. MU dan Sevilla ini sudah sering bertemu ya. Ini di sini saya ambilkan 4 kali pertemuan ya. Oke, di sini dalam 4 kali pertemuan itu selalu menang Sevilla. 3 kali menang Sevilla dan 1 kali imbang. Oke. Kemudian pertandingan Sevilla sebelumnya, ini Sevilla untuk saat ini memang sedang dalam kondisi yang tidak bagus ya. Dalam 4 kali pertandingan ini Sevilla kalah 2 kali, menang 1 kali, dan draw sekali ya. Jadi di sini memang untuk di liganya memang Sevilla baru menurun secara penampilan mereka ini ya. Jadi dulu Sevilla itu selalu masuk 6 besar, sekarang ini jauh terdepak dari posisi 6 besar ya. Oke, ini perkiraan line up MU ya. Ada Wood Weghorst di paling depan ya, karena Rashford saat ini sedang mengalami cedera. Kemudian ada juga Anthony di belakangnya, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, ada Fred, Casemiro. Nah ini baru dalam kondisi on fire semua ya, ini untuk gelandang mereka ini. Oke, kemudian kita menuju ke line up Sevilla. Di sini ada Youssef En-Nesyri, Oliver Torres, Lamela, Lucas Ocampos, Fernando, Ivan Rakitic. Oke ya. Pertandingan ini nanti pasti akan seru karena baik MU maupun Sevilla ini sama-sama tim yang bermain dengan cepat ya. Tim Inggris ketika bertemu dengan tim Spanyol nanti pasti akan seru karena mereka nanti akan saling serang ya. Oke, ini untuk prediksi saya secara pribadi ya. Feyenoord versus Roma, ini saya mengunggulkan Feyenoord nanti menang ya. Meskipun secara head to head ini sebenarnya Roma lebih baik, tapi untuk kondisi saat ini secara tim itu Feyenoord memang sedang dalam kondisi yang baik, ditambah lagi main di kandang sendiri. Jadi saya memprediksi Feyenoord menang. Oke, untuk Bayer Leverkusen versus Union STG Lois ini saya memprediksi imbang. Kenapa imbang? Karena memang Bayer Leverkusen ini ketika mereka bertanding di kandang sendiri mendapatkan support dari para supporternya, mereka ini rata-rata menang di kandang. Meskipun yang bertandang ke situ adalah Union STG Lois, itu tim yang baik, tim yang bagus di negaranya ya. Ini saya memprediksi imbang ya. Baik Bayer Leverkusen meskipun di kandang sendiri selalu menang, tetapi kali ini lawan yang datang ini pun dalam kondisi yang on fire juga, dengan skuad yang lengkap. Jadi saya memprediksikan imbang untuk pertandingan yang kedua. Kemudian Juventus versus Sporting ini saya memprediksi Juventus menang ya, karena bertanding di kandang sendiri. Kemudian juga untuk line up Juventus ini juga lengkap juga ya. Jadi Juventus menang untuk prediksi saya kali ini. Kemudian MU Sevilla di kandang MU, ini saya memprediksi MU menang ya, meskipun nanti tipis 2-1 ataupun 1-0, itu nanti saya tetap memprediksi MU menang. Oke, tentunya prediksi saya akan berubah ketika pertandingan
pada minggu depan nanti ya, karena nanti bergantian ya, yang hari ini malam ini tandang besok menjadi bermain di kandang. Oke, terima kasih. Itu prediksi dari pecinta bola. Semoga prediksinya benar. Oke ya, ini hanya sekedar hiburan, tidak ada hal-hal yang mengarah kepada pencarian keuntungan secara pribadi ataupun untuk perjudian. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Dukung terus channel pecinta bola. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu mudah dan gratis. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beraktivitas.